Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah metode pengambilan contoh program studi manajemen sumber daya perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita akan membahas modul 7 dengan topik pengambilan sampel klaster 2 tahap. Modul 7 ini adalah modul terakhir dari materi pembelajaran metode pengambilan contoh. Modul ini membahas tentang konsep dan teknik mengambil sampel klaster 2 tahap, kemudian pendugaan parameter populasi, dan juga tentang pendugaan proporsi populasi dari sampel klaster 2 tahap. Modul ini dibahas dalam 2 kali pertemuan pada minggu ini dan minggu depan sebagai minggu terakhir perkuliahan sebelum ujian akhir semester. Setelah pembelajaran modul ini, mahasiswa hendaknya mampu pertama menjelaskan konsep dan teknik pengambilan sampel klaster 2 tahap. Kedua, menghitung pendugaan parameter populasi pada pengambilan sampel klaster 2 tahap. Pembelajaran dalam modul ini dibagi ke dalam 5 bagian, di mana pada minggu ini kita akan membahas 2 materi, yaitu materi 1, konsep pengambilan sampel klaster 2 tahap, dan 2, teknik pengambilan sampel klaster 2 tahap. Kita akan mulai dengan membahas materi pertama, konsep pengambilan sampel klaster 2 tahap. Pengambilan sampel klaster 2 tahap ini merupakan perluasan dari konsep pengambilan sampel klaster yang sudah kita bahas minggu lalu. Perlu diingat bahwa dari pembahasan pengambilan klaster di modul 6, bahwa klaster biasanya merupakan kumpulan elemen seperti dalam kasus misalnya klaster atau blok rumah tangga. Jadi sebuah klaster, ya, ini misalnya satu klaster, ini adalah kumpulan dari elemen-elemen. Jadi ada elemen-elemen atau unsur di dalam klaster. Dalam contoh ini, satu klaster berisi 14 elemen. Kalau ini ibaratkan sebagai blok atau klaster rumah tangga, ini di dalamnya terdapat 14 elemen atau 14 rumah tangga. Sebuah klaster sering mengandung terlalu banyak elemen. Jadi dalam sebuah klaster itu bisa saja berisi terlalu banyak elemen. Di mana dengan elemen yang terlalu banyak tersebut, untuk mendapatkan pengukuran semua elemen pada masing-masing sampel klaster akan membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Misalnya dalam sebuah klaster ya berisi puluhan atau ratusan elemen, jika pengambilan sampel klaster kita akan mengukur masing-masing elemen. Dan ini tentu akan membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk mengukur semua elemen di dalam sebuah klaster. Sementara itu, pengukuran beberapa elemen saja ya, dalam klaster ya, ini dapat memberikan informasi pada seluruh klaster. Misalnya mengambil beberapa sampel saja di dalam klaster ini sesungguhnya sudah bisa memberikan informasi tentang keseluruhan klaster. Jadi tidak harus melakukan pengukuran terhadap semua elemen di dalam klaster ini, tetapi dapat diwakili oleh sampel dalam klaster terpilih yang disebut sebagai sampel elemen.
Jadi di dalam klaster yang terpilih sebagai sampel ini, kemudian tahap kedua diambil sampel elemen. Nah, dalam kasus ini peneliti dapat memilih sampel klaster, kemudian mengambil sampel elemen dalam setiap klaster. Inilah yang disebut sebagai sampel klaster dua tahap. Nah, jadi didefinisikan sampel klaster dua tahap ini diperoleh dengan terlebih dahulu memilih sampel klaster, tahap pertama. Kemudian tahap kedua adalah memilih sampel elemen dari setiap klaster. Nah, ini adalah ilustrasi perbandingan antara pengambilan sampel klaster dan pengambilan sampel klaster dua tahap. Pada pengambilan sampel klaster, misalnya di dalam populasi terdiri dari beberapa klaster. Misalnya di sini ada misalnya populasi nelayan, misalnya di sebuah provinsi terdapat beberapa klaster berupa sentra-sentra nelayan. Dalam contoh ini populasi dengan 11 klaster. Atau N besar sama dengan 11. Nah, pada pengambilan sampel klaster, kita akan memilih sampel klaster secara acak, memilih sampel klaster secara acak sebagai sampel klaster. Nah, inilah sampel klaster. Misalnya kita memilih 4 klaster sebagai sampel, disebut sebagai sampel klaster. Misalnya N kecil sama dengan 4. Nah, pada pengambilan sampel klaster, semua elemen dalam klaster sampel ini kita ukur. Dalam contoh ini, klaster pertama elemennya adalah 11, M1-nya 11. Ini semua diukur. Pada klaster kedua, jumlah elemennya 12. Ini juga semua diukur. Klaster ketiga juga 12, semua diukur, dan ini juga diukur 14. Jumlah elemen dalam sampel klaster ke I yang diukur ini adalah MI. Ini pada pengambilan sampel klaster. Nah, apabila ini di dalam klaster ini jumlah elemennya banyak, terlalu banyak, ini akan membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk mengukur semua elemen di dalam klaster-klaster yang terpilih sebagai sampel klaster. Nah, oleh karena itu ada alternatif pengambilan sampel klaster dua tahap. Nah, dalam pengambilan sampel klaster dua tahap, jadi populasi dengan 11 klaster ini dipilih 4 klaster secara acak misalnya Nah, kemudian pada tahap kedua diambil sampel elemen dalam klaster masing-masing klaster terpilih. Jadi pengambilan tahap pertama adalah memilih sampel klaster secara acak, dalam contoh ini adalah 4. Kemudian pengambilan sampel tahap kedua ini adalah memilih sampel elemen. Jadi memilih sampel elemen secara acak dari masing-masing klaster yang terpilih atau dari sampel klaster. Nah, dalam contoh ini adalah pada klaster pertama dipilih 4, pada kedua dipilih 4 juga, ketiga juga 4, yang keempat juga 4 sampel. Jadi pengambilan sampel dua tahap ini artinya ada 2 tahap pemilihan sampel. Tahap pertama adalah memilih sampel klaster, tahap kedua adalah memilih sampel elemen dari klaster sampel, dari sampel klaster. Nah,
Kembali ditekankan pengambilan sampel klaster 2 tahap ini adalah tahap pertama pengambilan sampel klaster, tahap kedua adalah pengambilan sampel elemen dalam sampel klaster. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya, lebih mudah bisa dipahami dengan ilustrasi ini. Nah, misalnya juga ya, kita ingin melakukan survei konsumsi ikan rumah tangga di sebuah kabupaten, ya, di mana desa di dalam kabupaten tersebut ditentukan sebagai klaster. Ya, jadi sebuah peta kabupaten ya terdiri dari sejumlah desa, di mana desa ini adalah dianggap sebagai klaster. Nah, pengambilan sampel 2 tahap, sampel klaster 2 tahap itu akan dilakukan dengan cara pertama, ya, jadi tahap pertama adalah memilih sampel acak sederhana dari desa-desa di kabupaten tersebut sebagai sampel klaster. Jadi dari desa-desa sebagai klaster ini, ya, di seluruh kabupaten ini kita pilih dulu sampel klaster berupa desa-desa. Ya. Nah, dalam contoh ini adalah peta ini adalah desa yang diarsir dengan warna lebih gelap adalah misalnya terpilih sebagai sampel klaster. Nah, di dalam setiap desa ini tentu terdapat rumah tangga, ya, sejumlah rumah tangga. Nah, tahap keduanya adalah memilih sampel rumah tangga secara acak sederhana dari setiap desa sampel atau setiap sampel klaster. Ya, jadi memilih misalnya dari desa A, desa B, desa C, ini masing-masing dipilih sampel elemen. Dalam contoh inilah sampel rumah tangga, ya, sebagai sampel tahap keduanya. Nah, dengan demikian desa yang terpilih sebagai sampel, ya, desa yang berwarna arsir gelap ini disebut sebagai desa sampel klaster. Sedangkan rumah tangga yang terpilih dari desa-desa sampel ini disebut sebagai sampel elemen dari setiap klaster. Nah, memang ada kesamaan tertentu antara sampling klaster, ya, dan sampling acak stratifikasi, di mana populasi dibagi menjadi kelompok elemen atau klaster-klaster elemen yang tidak tumpang tindih. Ya. Jika kelompok-kelompok ini dianggap sebagai strata, ya, kalau klaster ini dianggap strata, maka sampel acak sederhana dipilih dari setiap kelompok, dari setiap klaster itu. Nah, jika kelompok-kelompok ini dianggap sebagai klaster, maka sampel acak sederhana dari kelompok dipilih dan kelompok sampel tersebut kemudian disubsampel lagi. Ya, dari klaster yang terpilih itu kemudian disubsampel lagi. Nah, pengambilan sampel acak stratifikasi ini memberikan penduga dengan varian kecil ketika ada sedikit variasi di antara elemen-elemen dalam setiap kelompok. Sedangkan pengambilan sampel klaster berjalan dengan baik ketika elemen-elemen dalam setiap kelompok sangat bervariasi dan semua kelompok sangat mirip satu sama lain. Ya, dari satu sisi elemen-elemen dari setiap kelompok bervariasi, tetapi kelompok-kelompok tersebut sangat mirip. Ini akan lebih baik apabila dilakukan pengambilan sampel klaster. Nah, keuntungan pengambilan sampel klaster 2 tahap dibandingkan dengan desain lainnya adalah sama seperti yang tercantum dalam modul 6, ya, untuk pengambilan sampel klaster. Apalagi dengan klaster 2 tahap ini akan lebih memberi keuntungan. Yang pertama,
kerangka sampling yang mencantumkan semua elemen dalam populasi mungkin tidak ada atau sangat mahal untuk diperoleh. Sedangkan daftar semua klaster mungkin mudah diperoleh. Ya, misalnya ya, menyusun daftar semua rumah tangga di sebuah kabupaten itu akan sangat akan sulit dan mungkin akan mahal dan memakan waktu. Tetapi daftar kecamatan atau daftar desa ya, dapat dengan mudah diperoleh. Ya, kecamatan atau desa sebagai klaster ini akan mudah diperoleh. Nah, yang kedua, biaya untuk memperoleh data dapat meningkat, ya, biayanya dapat meningkat, yang disebabkan oleh biaya perjalanan jika elemen sampel tersebut tersebar di wilayah geografis yang luas. Ya, dengan demikian, pengambilan sampel kelompok elemen yang secara fisik berdekatan seringkali lebih ekonomis. Itulah yang pentingnya dilakukan pengklasteran. Selanjutnya materi kedua, teknik pengambilan sampel klaster 2 tahap. Nah, seperti halnya pengambilan sampel klaster, ya, masalah pertama dalam pengambilan sampel klaster 2 tahap adalah memilih atau menentukan klaster yang sesuai. Ada dua kondisi yang diinginkan dalam memilih klaster. Ya, yang namanya klaster gelombor atau kelompok itu, yang pertama adalah dalam memilih klaster itu adalah kedekatan geografis dari elemen-elemen dalam sebuah klaster. Dan yang kedua, ukuran klaster yang nyaman untuk dikelola. Jadi besaran klaster yang dipilih sebagai sampel yang memungkinkan pengambilan sampel itu efisien untuk mendapatkan data yang akurat. Pemilihan klaster yang sesuai juga tergantung pada apakah kita ingin mengambil sedikit sampel klaster dengan banyak sampel elemen dari masing-masing klaster atau apakah banyak sampel klaster dengan sedikit sampel elemen dari masing-masing klaster. Jadi kita bisa memilih apakah klasternya banyak dengan sedikit elemen atau sampel klaster sedikit tapi elemennya yang diperbanyak. Nah, pada akhirnya pilihan akan didasarkan pada biaya. Tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan terkait juga dengan biaya. Nah, sampel klaster besar cenderung memiliki elemen heterogen dan karenanya sampel yang besar diperlukan dari masing-masing klaster untuk memperoleh pendugaan parameter populasi yang akurat. Sebaliknya, ya, sampel klaster kecil ya, sering mengandung elemen yang relatif homogen. Dalam hal ini, informasi yang akurat tentang karakteristik klaster dapat diperoleh dengan memilih sampel kecil dari setiap klaster karena dia sudah kondisinya relatif homogen. Jadi cukup dengan mengambil sampel kecil saja dari setiap klaster itu sudah dianggap mewakili. Nah, ini seringkali digunakan ya metode pengambilan sampel klaster 2 tahap bahkan multi tahapan atau multi stage ini seringkali digunakan pada survei-survei elektabilitas ya dari lembaga-lembaga survei. Nah, tahapan dan prosedur memilih sampel klaster 2 tahap. Pertama-tama, ya, kita perlu mendapatkan kerangka sampling yang mencantumkan semua klaster dalam populasi. Jadi pertama, kita perlu menentukan klaster dalam populasi sebagai kerangka sampling. Ya. Misalnya, kerangka sampling berupa sentra-sentra nelayan di sebuah kabupaten sebagai klaster. Ya, misalnya terdapat 20 sentra nelayan di kabupaten tersebut, berarti
kerangka samplingnya adalah 20 klaster berupa sentra nelayan. Yang kedua, kemudian menarik sampel acak sederhana klaster dari semua klaster menjadi kerangka sampling tahap pertama. Ini disebut sebagai memilih sampel klaster dari klaster yang ada. Misalnya kita ingin memilih secara acak 8 klaster sentra nelayan dari 20 klaster yang ada di kabupaten tersebut. Nah, 8 klaster nelayan ini disebut sebagai sampel klaster. Nah, yang ketiga, kita memperoleh kerangka sampling yang mencantumkan semua elemen dari setiap sampel klaster. Jadi, kita perlu memperoleh daftar nelayan pada 8 sampel klaster yang terpilih ini. Yang keempat, akhirnya kita memilih sampel acak sederhana berupa elemen dari masing-masing sampel klaster sebagai kerangka sampling tahap kedua. Nah, dalam contoh ini misalnya kita memilih sampel nelayan secara acak dengan ukuran sampel misalnya proporsional dengan jumlah nelayan pada setiap sampel klaster. Nah, jadi pemilihan sampel klaster tahap pertama, pemilihan sampel klaster ini disebut sebagai sampling tahap pertama, dan pemilihan sampel elemen dari klaster terpilih ini disebut sampling tahap kedua. Menggunakan prosedur pengambilan sampel acak sederhana sebagaimana sudah dibahas pada modul 3. Jadi dua tahap ini tetap menggunakan pengambilan sampel acak ya, sederhana. Latihan. Ya, seorang mahasiswa akan melakukan penelitian untuk mengetahui pendapatan nelayan di Provinsi A. Di Provinsi A tersebut terdapat 1.000 nelayan yang tersebar di 100 desa pesisir. Nah, dengan berbagai pertimbangan teknis dan biaya, mahasiswa tersebut memutuskan mengambil sampel nelayan yang akan diwawancarai dengan metode pengambilan sampel klaster 2 tahap. Nah, bagaimana teknik pengambilan sampel klaster 2 tahap yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Nah, di sini pertama-tama mahasiswa itu harus menetapkan klaster apa yang digunakan sebagai klaster. Nah, dalam contoh ini adalah desa-desa pesisir yang terdapat nelayan itu dijadikan klaster. Sehingga kerangka sampling pertama ini akan ada 100 desa pesisir sebagai klaster. Ya, N besarnya adalah 100. Langkah kedua, mahasiswa akan memilih secara acak desa pesisir sebagai sampel klaster. Ya, misalnya diputuskan memilih 10 desa pesisir sebagai sampel klaster dari 100 desa pesisir yang ada. Berarti N kecilnya adalah 10. Nah, ketiga, mahasiswa ini harus memperoleh daftar nama-nama nelayan pada setiap desa pesisir yang terpilih sebagai sampel klaster. Jadi, dalam hal ini harus diperoleh daftar nama-nama nelayan pada 10 desa pesisir yang telah dipilih sebagai sampel klaster. Nah, terakhir, tahap keempat, mahasiswa akan memilih sampel nelayan secara acak sederhana untuk diwawancarai pada 10
desa pesisir yang dipilih sebagai sampel klaster tersebut. Nah, ukuran sampel nelayan yang dipilih ya, untuk setiap klaster ini bisa jumlahnya secara proporsional dengan jumlah nelayan pada setiap sampel klaster. Misalnya dari 10 desa pesisir tersebut masing-masing diputuskan memilih 30% dari jumlah nelayan pada setiap desa pesisir atau sampel klaster tersebut. Jadi demikianlah materi kuliah minggu ini. Kita akan perdalam bahasan materi ini pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih telah menyimak.